Ah, Oke, baik. Terima kasih Dito. Selamat siang kawan-kawan. Kita akan Iya. mulai kegiatan kita Selamat sore ini ya. Oke, saya bisa share screen ya Dito ya, bisa ya. Bisa, Bang. Oke. Oke, sudah terlihat mudah-mudahan. Sudah terlihat, Bang. Oke. Oke, selamat datang kawan-kawan semua. Kita ada di webinar tentang sosial media ya. Bagaimana kita memanfaatkan sosial media kita untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan kawan-kawan. Perkenalkan, saya Dayan, saya media koordinator di Yayasan Spiritia. Kita akan mulai kegiatan siang ini. Kita tidak usah berkenal panjang lebar karena mungkin kita waktunya tidak terlalu banyak ya. Oke, saya berharap kita bisa mencapai tujuan kita di sore ini, di siang ini, sampai ke sore hari, untuk biar kawan-kawan bisa lebih paham lebih dalam, masuk lebih dalam bagaimana media sosial bisa kita manfaatkan untuk program-program, terutama pekerjaan kawan-kawan sebagai pendukung sebaya untuk orang dengan HIV. Semoga apa yang menjadi tujuan kita hari ini bisa kita cakup atau kita bisa cover di dalam topik atau sub bahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke, mungkin saya ingin dengar 1-2 orang dari kawan-kawan media sosial yang sering digunakan selama ini apa? Silakan. WhatsApp. Oke. Ada lagi? Instagram. Instagram, Bang. Instagram dan Facebook, Mas. FB. Instagram dan Facebook. TikTok. Facebook, Instagram, Messenger. TikTok, Hornet. Wala, Hornet. Oke, Wala. Oke. X. X. Grinder, Bang. Chat. Gojek, Grinder. Wonder Bumblebee. Oke, banyak juga ya. Kapan terakhir posting? Bisa tahu? Tentang apa? Posting tentang apa? Kapan terakhir postingnya? Saya silakan. Siapa yang mau sharing? Kapan terakhir postingnya? Tentang apa? Dari Batamang ada yang mau sharing. Oh, silakan. Silakan. Ya, perkenalkan saya Adin Pratama, PS dari Kota Manado, IU Batamang Plus. Saya terakhir posting tadi malam di Wala. Kebetulan cukup banyak pengikutnya di Wala, dan salah satu yang saya temukan itu hari ini hasil dari postingan semalam dan rujukannya positif. Dia itu masuk dalam notifikasi pasangan karena pasangannya itu sudah masuk dalam dampingannya saya.
gitu. Dan informasi yang saya sampaikan ya tentang edukasi tentang perubahan perilaku seksual yang mana orang harus selalu pakai pengaman untuk menjaga kesehatan kita. Karena dengan adanya kita sudah antibodi kita sudah ada IMS, pasti pintu masuk ke HIV itu sangat cepat. Nah, ada beberapa teman-teman yang sudah langsung merespon dan salah satunya hari ini dia masuk notifikasi pasangan dan hasilnya positif. Oke, terima kasih. Terima Oke, kasih. sebentar. Yang Batamang Plus itu akun Batamang Plus atau akun pribadi yang dipakai? Akun pribadi, nggak mungkin Batamang Plus ada walanya dah ya. Oke, baik. Oke, sekarang untuk yang kita mau coba bahas di sini adalah penggunaan akun di media sosial yang bukan akun pribadi, ya. Kita mau coba ada beberapa yang tidak punya akun pribadi kah? Atau punya semua ya? Saya yakin semua punya akun ya, organisasinya, EU-nya ya. Betul? Betul. 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 Oke, baik. Oke, kalau akun organisasi atau akun EU-nya kapan terakhir posting? Siapa yang paling terbaru? Saya lihat yang terbaru beberapa menit yang lalu itu ada Female Plus. Siapa lagi yang lain? Posting kondom. Ya. Kirim kondom. Siapa itu? Dari mana? Oke, kalau baik, saya lanjut aja ya. Kadang-kadang kita kalau kita pakai akun pribadi, kita tidak akan bahas sore ini ya sampai dengan selesai. Kita akan fokus ke penggunaan akun khusus organisasi atau implementing unitnya atau kelompoknya ya. Jadi bukan akun pribadi. Kadang-kadang orang bilang harus posting sering tiap hari. Ada yang bilang juga postingnya jangan tiap hari. Jadi ada yang bingung gitu ya. Dan sebenarnya konsepnya sederhana ya. Konsepnya sederhana kalau kita mau posting saat kita bikin platform media sosial kita harus tahu buat apa kita bikin akun. Ya. Kita mau buat apa akun kita. Jadi posting setiap hari itu baik. Tetapi kalau kita nggak punya sumber dan rujukan yang baik juga akhirnya jadi sekedar posting aja setiap hari. Posting. Topiknya nggak jelas, buru-buru, desainnya amburadul, kalau editing video juga berantakan dan seterusnya. Karena kita hanya kejar bahwa kita harus posting setiap hari. Ya. Nah, kawan-kawan, di media sosial kita kadang-kadang tidak bertemu langsung dengan orang, ya. Nah, kadang-kadang kita harus jaga keamanan dan konfidensialitas. Kadang-kadang di postingan kita juga ada foto, ya. Tanpa sadar kita menampilkan foto seseorang yang sebenarnya dia sedang berusaha melindungi konfidensialitasnya. Kemudian saat kita posting sesuatu,
informasi atau apapun itu, kita pastikan sumbernya sahih dan terkini ya. Karena kita pekerjaannya dalam memberikan dukungan sebaya, menunjang pekerjaan kita sebagai pendukung sebaya, berarti sumber yang kita gunakan, sumber informasi yang kita pakai sebaiknya sahih, ya, atau memang benar-benar sumber yang dipercaya dan terkini. Jangan kita posting ternyata informasi yang kita posting itu sudah 10 tahun yang lalu, ya. Kemudian kadang-kadang tanpa sadar karena ini bermedia sosial, kita lupa bahwa kita juga harus tetap menjunjung tinggi siapapun orang yang kita ajak atau yang kita jangkau di media sosial kita. Ya, sikap-sikap tidak menghakimi itu juga harus diperhatikan. Kemudian kita sensitif di dalam trauma seseorang, misalnya kalau ada orang yang kita jangkau di media sosial, ada yang berinteraksi dengan kita, tapi dia tidak ingin ketemu atau dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya karena takut dan sebagainya. Kita juga harus menghargai itu, ya. Jadi meskipun ini dunia maya, tetapi kita tetap harus menjunjung tinggi etika dan keamanan, terutama konfidensialitas. Oke, yang jelas kawan-kawan ya, sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang kawan-kawan lakukan itu tidak ada bedanya dengan pekerjaan saat kita bermedia sosial. Yang membedakan adalah dunianya. Satu, kalau kawan-kawan ke rumah sakit, mendampingi dan seterusnya, itu di dunia nyata. Sementara kalau kita menggunakan media sosial, kita ada di dunia yang berbeda, yaitu dunia maya. Tetapi pekerjaan kita tentunya tidak berbeda, ya. Mungkin ada penyesuaian-penyesuaian, tetapi sebenarnya intinya tidak berbeda, ya. Bisa tahu salah satu aja atau dua orang yang peran PS itu apa? Ada yang bisa kasih saya insight, kasih gambaran? Siapa yang mau jawab? Apa itu pendukung sebaya? Siapa kalian? Halo? Kenapa? Ya? Silakan, Medan Plus. Siapa pendukung sebaya? Siapa kalian? Apa pendukung sebaya itu? Apa yang dilakukan pendukung? Bisa nambahin sedikit ya? Ya, silakan, Mas Yuli. Iya. Jadi kalau terkait pertanyaan Mas Dayan, kalau peran kalian sebagai pendukung sebaya, fungsi kalian itu ngapain aja? Itu Ada yang maksudnya. bisa jawab? Ya, terima kasih Mas Yuli. Ada yang bisa kasih jawaban sederhana ke saya kalau saya orang awam dan bertanya, itu pendukung sebaya itu ngapain, Mas? Ada yang bisa kasih saya jawaban sederhana dengan pertanyaan itu? Support system. Support system. Apa support system? Sistemnya gimana? Jadi kita memberi support untuk memanusiakan manusia. Oke, memanusiakan manusia. Oke, baik. Tambah lagi. Ya, silakan. Ivan. Ya, kalau menurut saya peran dari pendamping sebaya itu itu memberikan informasi, dukungan dan rujukan terhadap teman-teman yang sebaya dengan kita
agar dia lebih mandiri dan berdaya sehingga ada perubahan perilaku dan yang tadinya dia menularkan ke orang lain sehingga tidak menularkan ke orang lain. Yang intinya HIV stop sampai di dia saja seperti itu. Baik, ada lagi? CPS atau dukungan sosial digital. Gimana? Peran dan fungsi PS itu pertama memberikan dukungan psikososial kepada orang dengan HIV agar dia bisa percaya diri menerima status dan untuk membuka statusnya. Terus dia merujuk obat ke layanan dan memastikan dia patuh minum obat. Oke, baik. Ada lagi? Satu lagi terakhir. Yaitu menurut saya sendiri membangun komunitas yang aman untuk saling berbagi pengalaman dan juga sumber daya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jadi kawan-kawan, seperti yang saya bilang tadi, pekerjaan yang kawan-kawan lakukan itu harus diketahui oleh orang-orang yang akan kawan-kawan dukung. Dan itu semua harus seragam, ya. Jadi kalau kawan-kawan yang bekerja sebagai PS itu sudah mungkin mulai berpikir menemukan kalimat sederhana buat orang yang akan bertanya kepada kita tentang siapa kita, apa yang kita lakukan, apa fungsi kita, peran kita sampai sejauh mana, ya. Nah, terkait dengan dukungan psikososial di dunia digital, jadi kita bukan hanya posting ya, karena kalau kita di dunia nyata, kita bisa ketemu orangnya, kita bisa ngomong dengan bahasa dan pergaulan sehari-hari. Tetapi kalau di dunia digital, terkadang kita menggunakan kalimat dan gambar. Ya. Nah, bagaimana kalimat ini saat kita memposting sesuatu, informasi atau motivasi, katakanlah begitu, bagaimana itu memang benar-benar tersampaikan dan bernyawa ya dalam gambar dan kalimat yang kita sampaikan. Tidak hanya sekedar posting saja ya. Kemudian saat kita menjangkau orang di dunia maya, kita harus memastikan bahwa kita hadir untuk mereka. Ya, kita hadir untuk mereka. Tugas kita memberikan literasi tadi ada yang bilang tadi ya, literasi. Ya, ada yang tahu literasi itu apa? Siapa yang menjawab tadi dari Sriwijaya? Literasi? Apa itu literasi? Edukasi kah atau apa? Iya, Gimana? jadi literasi itu Mas ya kemampuan kita untuk memahami dan menggunakan informasi itu secara efektif dalam berbagai konteks apapun, terutama media sosial. Oke. Ada yang lain? Literasi itu apa? Literasi adalah kemampuan seorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, serta memahami dan mengelola informasi dengan pengetahuan sehari-hari. Oke, itu kata Mbak Google. Kalau kita terjemahkan di dalam pekerjaan kita sebagai pendukung sebaya, literasi itu apa? Ada yang bisa menyederhanakan. Ini masih terkait ya dengan yang pertanyaan yang sebelumnya. Kalau menurut saya literasi itu pengetahuan sih, Bang. Pengetahuan, oke. Komunikasi. Oke. Pembelajaran. Pembelajaran. Membangun kepercayaan antara klien dan pendukung sebaya. Oke. Panduan. Panduan. Oke. Sumber Ada yang lagi? bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Oke.
Oke, ini bahasa sederhana tentang literasi ya. Literasi itu kalau saya diberikan literasi itu berarti saya dikasih informasi yang benar, akurat, dan tepat pada saat saya butuhkan. Jadi saya harus dapat informasi yang saya butuhkan saat ini, bukan nanti ya. Jadi itu literasi. Dan setelah saya dapat informasi, saya bisa percaya diri melakukan atau memikirkan perubahan yang harus saya lakukan. Dan secara percaya diri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk kepentingan saya. Sehingga saya bisa secara percaya diri dalam hal ini. Kalau kita bicara PS berarti yang didukung kan orang dengan HIV ya. Berarti saya sebelum saya dapat informasi saya ragu. Saya tidak mau minum obat, saya tidak tahu itu obat tentang apa dan seterusnya. Setelah saya dapat literasi, saya bisa mulai percaya diri dan mengolah informasi tersebut untuk kemudian saya mengambil tindakan. Ya. Nah, ini bahasa literasi yang sederhana saja ya, bahwa kalau saya kasih informasi, nah kalau saya kasih informasi kepada seseorang dan orang tidak nyampe informasinya, mungkin bukan informasinya yang salah, tetapi timingnya ya. Karena sebagai pendukung sebaya kadang-kadang kita juga sebagai motivator atau sebagai fasilitator untuk menjembatani, menghubungkan apa yang dibutuhkan oleh orang yang kita dampingi dengan jasa atau bentuk pelayanan yang dibutuhkan pada saat itu. Jadi konsep dukungan psikososial digital itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya, tetapi ini kita digitalkan di dunia maya. Saat kita memberikan karena kita mentang-mentang kita bermodal media sosial, tidak ada itu empati, kita tidak bermain dengan empati lagi ya. Tugas kita menjembatani layanan dengan orang yang kita dukung itu juga harus kita penting ya. Jadi saat kita merujuk seseorang, kita pastikan apa yang kita rujuk itu didapatkan. Nah, saya ingin sebelum masuk ke slide selanjutnya, saya ingin kawan-kawan melihat akun EU-nya masing-masing. Apa yang tercantum di bio kawan-kawan? Di bio akun media sosialnya itu apa yang tercantum atau yang dicantumkan di situ? Tidak ada yang bisa, saya mau lancang kuning coba. Lancang kuning di bio-nya apa? Di bio-nya itu ada kelompok penggagas dukungan sebaya di Provinsi Riau sama alamat yayasan tersebut tempat Mas. Oke, baik. Ada lagi Adaru punya akun media sosial betul ya? Apa yang ada tercantum di bio-nya? Ada Bang. Ya, silakan. Apa yang di bio-nya apa? Siapa yang Inset? Apa yang ada di bio-nya Inset? Ada alamat, terus kelompok penggagas, EU, SSR Information, sama visinya Inset. Oke. Membangun komunitas sehat, peduli, dan berdaya. Oke. Nah, apa yang ada di bio
tercermin nggak dengan produk-produk digital yang dihasilkan di media sosialnya? Nyambung nggak atau gimana? Nyambung, Mas. Nyambung. Gimana nyambungnya? Ini siapa yang bicara? Oh. Sriwijaya Plus, Mas. Sriwijaya. Jadi emang di bio kita cantumin yang pertama itu menyediakan informasi tentang HIV/AIDS, tentang kontak pendukung sebaya dan media kayak gitu. Jadi emang dari bio ini ketika seorang mau tes dan lain sebagainya melakukan psikososial melalui sosial media biasanya menghubungi kontak yang tertera di bio IG Sriwijaya Plus tersebut. Terus juga kita emang setiap hari biasanya menyediakan informasi berupa IG Story yang kita arsipkan di ini apa namanya di bagian profil sehingga walaupun sudah lewat dari 24 jam teman-teman bisa tetap mengakses informasi tersebut. Dan informasi-informasi yang tentang HIV yang bersumber dari Spiritia juga. Kapan terakhir posting Sriwijaya? Terakhir untuk postingan kita di IG Story itu kemarin sore, Mas. Oke. Biasanya Kalau- seminggu untuk IG Story itu seminggu 3-4 kali. Seminggu bisa kadang lebih sih. Kalau yang materi yang lain selain story, yang feed-nya kapan Oke, terakhir? Iya, 2023? Untuk kegiatan kita ada penyerahan atensi Basnas di akhir Juli itu, Mas, postingannya. Sama di Agustus tadi kita ada beberapa kegiatan Yang ataupun Prabu Muli itu ya? Iya, yang Prabu Muli. Ya, Juli itu bulan itu. Juni ya? Iya, sorry Juni. Ya, oke. Jadi itu Juni sekarang ke Agustus. Jadi ada konsistensi yang kurang ya terkait dengan media sosialnya. Oke, ada lagi yang mau sharing tentang bionya? Kapan terakhir posting? Female Plus. Female Plus saya baru lihat beberapa menit yang lalu tentang milestone. Ya, betul? Betul atau keliru saya? Betul ya? Betul. Oke, baik. Ada pertanyaan tentang konsep dukungan psikososial ini? Ada yang mau bertanya atau tidak? Belum? Atau makin bingung? Oke, pertanyaan saya sederhanakan. Dari sekian yang hadir, siapa yang mengelola media sosial, akun media sosial di platform apapun yang platform media sosial organisasinya? Siapa? Dari yang hadir. Yang hadir ini ada 1.200 orang ya, saya lihat. Saya Mas di Mameru. Mahameru, oke. Mas Riki, jumpa Oke. lagi ya. Iya. Siapa lagi? Dia Jogja, Bang. Oh, dia Jogja. Iya, Oke. kalau yang Victory itu Mbak Magda yang ngelola, tapi Mbak Magda mohon izin lagi ada pertemuan dengan Dinas Kesehatan Sleman, dan saya juga mengelola untuk organisasi perempuan di Jogja, gitu. Oke, yang apa itu? Saya, kalau saya di IPDIY. Oh, IPDIY. Oke, Iya. baik. Ada lagi? Yang Pontianak Plus siapa yang kelola? Sriwijaya siapa yang kelola? Ada ya? Ada. Saya, Oke. Mas. Oke, siapa namanya? Andri, Mas. Andri Agustin. Andri, oke. Pontianak Plus
Oke, Adaru. YPI, ada YPI, orang YPI sini? Mas Yakub dan kawan, ya? Ada? Siapa yang kelola? Saya nggak dengar suaranya. Oke, ada lagi siapa? Dari sekian banyak orang di sini berarti baru 4 tadi. Ada lagi? Saya Mas, Ya? dari YPKDS, saya Leksi Mas. Leksi. Oke, YPKDS Leksi. Ya, saya lancang kuning siapa? Ya, Firman Mas. Firman. Oke, Ya. baik. Oke, Medan Plus siapa? Oke, Flobabora Yarten. Saya, Mas, saya. Oke, baik. Yarten. Flobamora kapan terakhir posting? Yarten. Kemarin malam. Kemarin malam. Oke, baik. Tentang apa, Mbak Yarten? Itu tentang prep. Karena saya Tentang tidak prep. ahli itu yang tulisan-tulisan terus yang edit-edit. Jadi saya kopinya dari Spiritia itu yang upload itu, baru saya alihkan ke Yayasan Flobamora yang FB-nya. Oke, ke FB ya. Banyak di sana lebih dominan FB atau Facebook? Lebihnya itu Facebook sama IG. Oke, baik. Ada 2 ya akun Flobamora, betul? Iya ada 2, tapi yang pakai sementara itu Yayasan Flobamora Jaya Peduli. Oke, itu ada 2 itu, ya. Oke, baik. Oke, kawan-kawan, saya mau lebih karena saya melihat sebelum ini saya mencoba melihat beberapa media sosial kawan-kawan baik di Facebook, di TikTok, di Instagram, itu postingannya tidak tertata dengan baik. Itu masukan buat saya, buat kawan-kawan. Saat kita bermedia sosial, kita harus sekarang ini media sosial udah mendominasi lah ya, bahwa dengan identitas yang kita kadang-kadang kita lupa identitas kita. Kita postingnya tidak pakai strategi, pokoknya sekedar posting, ya. Nah, kita juga tidak begitu memahami siapa target audiens kita. Kita mungkin tidak konsisten seperti yang saya katakan tadi. Saya lihat beberapa media sosial kawan-kawan itu misalnya ada yang saya tidak usah sebutkan. Terakhir postingannya selamat Idul Fitri, ya. Idul Fitri itu bulan April ya, dan sekarang Agustus. Ada juga yang terakhir 17 Agustus, Merdeka, ya, postingan terakhir. Jadi ini kita harus lihat ya kawan-kawan, kita harus bermedia sosial untuk menunjang pekerjaan kita. Kita harus pakai strategi, ya. Siapa mereka? Orang di luar sana mungkin kawan-kawan sekali lagi, kita sebagai pendukung sebaya tentunya audiens kita orang yang sudah HIV positif, ya, atau orang yang terkena dampak akibat status HIV seseorang. Itu tugas kawan-kawan sebagai pendukung sebaya seperti yang kita bahas di awal. Nah, di kota kita
berapa kira-kira orang HIV atau orang yang kemungkinan menggunakan media sosial yang bisa kita jadikan sasaran informasi pekerjaan kita, ya. Karena kalau kita nggak kenal ada berapa, akhirnya kita jadi tidak konsisten dalam mendeliver pesan dan brand kita, ya. Brand itu seperti yang saya bilang tadi, kalau kita bilang brand itu berarti yang kita cantumkan di bio itu brand kita. Jadi saat kita bicara tentang EU, orang mungkin tidak paham apa itu EU, ya. Kelompok KP provinsi, mungkin orang nggak kenal itu apa, ya. Nah, di postingan-postingan kita atau konsistensi postingan kita di brand di media sosial kita lupa terus membranding itu, ya. Kemudian kita lupa audiens kita atau calon audiens kita itu pilihan platformnya yang mana. Seperti yang saya tanyakan ke Yarten tadi, Yarten lebih dominan menggunakan Facebook, ya. Sementara mungkin di bagian Indonesia Barat, Jakarta, Bandung, Facebook sudah cenderung, ya, mulai ditinggalkan. Jadi kita juga harus paham bahwa audiens kita seperti apa, berapa banyak, dan platform yang mereka gunakan itu dominan yang mana. Sekarang itu ada paling dominan itu biasanya sekarang TikTok, ya. TikTok itu penggunanya sekarang sudah mulai mendekati pengguna Instagram. Nah, strategi keempat juga kita harus ingat bahwa kita tidak hanya posting aja, tetapi bagaimana kita lihat apa yang kita posting itu ada interaksinya enggak dengan audiens kita, ya. Kemudian kita posting yang likes atau yang share postingan kita itu followers kita misalnya 1000, yang like itu cuman 2, 7, 10. Nah, berarti ada yang salah di sini, ya. Jadi kita mulai perlu melihat itu. Nah, di sesi kali ini kita juga perlu kita akan sampaikan bagaimana sih melihat media sosial kita efektif tidak media sosial kita. Ada berapa, di mana mereka, usianya berapa. Saat kita lihat usianya misalnya 18 tahun sampai dengan 24 tahun, tentunya pengemasan informasinya cukup berbeda dengan informasi yang akan kita deliver kepada orang-orang yang usianya lebih dari 24 tahun misalnya. Oke. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, kawan-kawan. Sekarang ini zaman berubah, ya. Ya, sekali lagi zaman berubah. Kita harus ikut teknologi. Kita harus mau tidak mau kita harus ikut zaman. Ya, saya ingat dulu Spiritia itu, ya, kita memberikan, kita adalah kelompok dukungan yang memberikan dukungan pada orang HIV positif. Tetapi untuk mencari orang HIV positif itu sulit, ya, apalagi zaman itu, ya, belum seluas bisa kita menjangkau orang seperti sekarang ini. Saya masih ingat, mungkin beberapa orang yang ada di ruangan ini masih ingat ada yang namanya Buletin Senandika, ya. Senandika itu adalah majalah bulanan yang dikirimkan kepada orang-orang HIV di berbagai daerah
dan di mana orang saling menanyakan kabar. Apa kabar? Semua orang menunggu kapan Senandika dikirimkan. Kapan Senandika dikirimkan, ya. Orang menunggu. Di Senandika itu dilampirkanlah seri terbaru atau update terbaru lembaran informasi. Jadi ada lembaran informasi yang baru, di situ diselipkan. Jadi itu pendekatan yang dulu. Nah sekarang kita tidak lagi punya upaya lebih, kita hanya menggunakan media sosial. Kita klik hari ini, sekarang sudah sampai di Papua, hanya dalam hitungan menit. Ya. Nah ini kekuatan yang geoteknologi, ya, kanal komunikasi cepat, murah, dan luas, dan bisa menjangkau banyak orang. Nah, tetapi kalau kita nggak punya pilar, ini agak sulit kita menentukan dari awal. Itulah kenapa di awal saya tanya, kenapa kawan-kawan bikin akun? Tengok bionya. Bionya udah sesuai nggak? Udah selaras nggak? Konsisten nggak dengan informasi yang kita sebarkan melalui akun media sosial kita? Jangan-jangan nggak nyambung. Aduh, followers kita nggak nambah-nambah. Ada apa ini? Nah, mungkin kita tidak begitu gencar mengenalkan siapa kita. Bukan cuman tidak gencar mengenalkan siapa kita, di bio juga tidak jelas tercantum apa yang kita lakukan. Ya. Nah, kita harus fokus ya. Saat kita bilang dukungan sebaya, so kita fokus dengan branding dukungan sebaya yang kita berikan. Apa itu dukungan sebaya? Kenapa dukungan sebaya penting? Di mana dukungan sebaya itu bisa kita dapatkan? Siapa mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Itu informasi yang harus kita sampaikan. Nah, jangan sampai kita meng-create media sosial, kita tidak tahu buat apa, akhirnya kita jadi IU, kita taruh bio, dan seterusnya dan seterusnya. Bio yang kita tuliskan tidak nyambung dengan postingan kita, pasti followers kita juga lambat. Ya, apalagi postingan-postingan kita nggak nyambung dengan audiens kita. Pasti itu tidak akan sulit. Nah, di lain sisi, kalau perkembangan media sosial, akun media sosial kawan-kawan, organisasi kawan-kawan mandek, itu sulit. Tidak ada pilar, akhirnya bosan. Ya, ini mau posting apa lagi sekarang? Aduh, minggu lalu udah posting, akhirnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak masalah di sana. Ya. Nah, kadang-kadang juga saat kita berinteraksi di media sosial, kita ada nama ya, kita jarang melupakan, jangan sampai kita melupakan aturan dan etika, ya, bahwa saat seseorang menjangkau kita melalui komentar atau pesan melalui media sosial kita, kalau bisa juga kita ciptakan ruang yang aman untuk mereka. Oke, saya mau bicara tentang pilar. Saya mau tanya Victory Plus. Victory Plus ada pilar media kontennya